Halo, selamat malam pemirsa. KPK menahan Lukas NMB terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur. Namun masa penahanan NMB ditangguhkan dengan alasan kesehatan. Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Gubernur Papua Lukas NMB tersangka kasus suap dan gratifikasi tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto yang berada di kawasan Jakarta Pusat pada pukul 21.48 waktu Indonesia Barat untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan di RSPAD, Gubernur Papua Lukas NMB masih memerlukan perawatan sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan menahan Lukas NMB di rumah tahanan KPK hingga 30 Januari. Namun masa penahanan ditangguhkan karena kondisi kesehatan. Tersangka Lukas NMB, maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara kepentingan perawatan sementara di rumah sakit RSPAD. Sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik, khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan tersangka Lukas NMB. Pembantaran atau penangguhan penahanan dilakukan lantaran Lukas masih memerlukan menjalani perawatan hingga kondisi kesehatannya membaik. Hingga kini, Lukas masih dirawat di Pavilion Kartika RSPAD. Pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai, kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE. Diketahui KPK menangkap tersangka dugaan korupsi Lukas NMB saat makan siang di sebuah restoran di distrik Abepura, Kota Jayapura. Lukas NMB dibawa ke Jakarta melalui jalur udara dengan pengamanan ekstra. Kericuhan mewarnai penangkapan. Namun demikian, kericuhan yang terjadi di dua lokasi berhasil diredam oleh aparat. Penetapan penahanan Lukas NMB oleh KPK baru saja diumumkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Dan untuk informasi selengkapnya saat ini sudah bergabung bersama kami rekan Aya Nufus di KPK. Selamat malam Aya, apa informasi terbaru terkait penahanan Lukas NMB? Baik, selamat malam Mirfa dan pemirsa. Saat ini situasi dan juga kondisi di Gedung Merah Putih KPK ini terpantau normal sejak pagi tadi hingga pasca ditetapkannya Lukas NMB Gubernur Papua sebagai tahanan dari KPK. Dan sebelumnya ini memang KPK sempat menyiagakan sejumlah personel kepolisian dan juga BRIMOB di depan Gedung Merah Putih mengingat pada penangkapan Lukas NMB yang terjadi di Papua ini sempat terjadi situasi yang tidak kondusif begitu, dan sejak pagi tadi dan kemarin juga ini terpantau dari tim jurnalis yang ada di TKP begitu, ini tidak terlihat apakah adanya pendukung dari Lukas NMB. Dan juga dapat kita ketahui bahwa ini Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tahanan selama 20 hari begitu, dan saat ini Lukas NMB masih berada di RSPAD dan juga nantinya akan ditahan di rutan KPK begitu. Dan juga yang disampaikan oleh tim penyidik KPK begitu, ini informasi dan juga pemeriksaan lanjutan dari Lukas NMB ini akan dilakukan setelah pemeriksaan kesehatan dan juga kondisi dari Lukas NMB ini membaik nantinya. Demikian Mirfa. Baik, terima kasih Aya Nufus melaporkan langsung dari KPK Jakarta. Pemirsa, pasca Gubernur Papua Lukas NMB ditahan KPK, praktis Papua tidak memiliki pengambil kebijakan strategis, namun pemerintah telah menyiapkan alternatif pengganti. Pasca Gubernur Papua Lukas NMB dijemput paksa Komnas Pemberantasan Korupsi di Jayapura, praktis Papua tidak memiliki pengambil kebijakan strategis.
Ini juga disebabkan karena kosongnya kursi wakil gubernur di provinsi yang kaya sumber daya alam tersebut. Kursi pendamping Lukas NMB yang sebelumnya diduduki oleh Clementina sejak 2014 belum menemukan penghuni barunya setelah Clementina tutup usia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah mengapresiasi atas penangkapan Lukas NMB. Sementara untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan Provinsi Papua, pemerintah segera mencarikan alternatif untuk hal tersebut. Pemerintah mengapresiasi KPK yang telah menangkap Gubernur Papua Lukas NMB dan segera membawa ke Jakarta kemarin. Sudah ada langkah-langkah alternatif. Pokoknya pemerintah tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap jalan. Dan kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis. Kita sudah bicara dengan Kemendagri, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya. Kita sudah rapat. Nanti ditunggu aja langkah berikutnya. Cukup. Mahfud menegaskan penangkapan Lukas NMB merupakan murni penegakan hukum dan tidak ada kepentingan lain. Mahfud pun meminta kepada pendukung Lukas NMB untuk tidak membuat kerusuhan dan perbuatan destruktif. Tim Liputan iNews laporkan. Pasca rusuh massa Lukas NMB, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang berbuat rusuh. Pasca penjemputan Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura, massa pendukung Lukas NMB tidak terima dan menuding KPK melakukan kriminalisasi terhadap gubernur. Massa mengamuk di beberapa lokasi di Papua. Dari kejadian ini, 4 warga terkena tembakan aparat kepolisian, 1 orang tewas. 3 warga lainnya masih dirawat di RSUD Kabupaten Jayapura. 2 warga sipil terkena tembakan aparat dan 1 orang lainnya adalah pendukung Lukas NMB. Pihak kepolisian menambah 1.000 lebih personil untuk amankan 9 wilayah di Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang berbuat rusuh. Ada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat. Namun saat ini situasinya sudah mulai kondusif dan personel kita lakukan penebalan di 9 wilayah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi peningkatan gangguan Kamtimas yang tentunya akan berdampak pada situasi Kamtimas yang akan mengganggu masyarakat. Atas kondisi ini, para tokoh di Papua pun meminta masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga situasi Papua aman dan damai. Mengimbau kepada seluruh masyarakat di tanah Papua, jangan terprovokasi atas upaya hukum KPK terhadap Bapak Gubernur Papua. Biarkan beliau menjalani proses hukum yang berjalan. Kita harus menjaga situasi Papua tetap aman dan damai. Tidak peduli siapapun pejabatnya, jika kita melakukan sebuah tindakan yang mengarah pada mengambil hak milik orang lain, pejabat itu, orang itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kita harus mendukung tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah dan mengungkap berbagai kasus korupsi di tanah air. Situasi Papua khususnya kota Jayapura saat ini dalam keadaan kondusif. Namun polisi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan. Tim Liputan iNews melaporkan.